Halo, selamat sore. Oke. Hai semua, selamat sore sahabat Siloam. Selamat sore sahabat-sahabat Siloam. Selamat datang di IG Live Siloam Hospitals bersama saya Dr. Laura di sini. Senang sekali saya bisa berjumpa lagi secara virtual dengan seluruh sahabat Siloam di seluruh Indonesia maupun di luar Indonesia. Dan dimanapun Anda berada, saya harapkan semua sahabat Siloam dalam keadaan sehat. Kalau sahabat Siloam mengikuti di IG Live terakhir di bulan lalu, kita membahas mengenai penyakit jantung koroner atau penyakit jantung penyumbatan pembuluh darah jantung. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai topik yang sangat menarik, tidak kalah serunya dengan topik yang terakhir, dan pastinya masih berhubungan dengan jantung, yaitu mengenai gagal jantung kongestif. Jadi hari ini kita akan kedatangan bintang tamu yang sangat menarik sekali, yang sangat seru sekali dari Jambi, dari Siloam Hospital Jambi dengan Dr. Evi Supriyadi, spesialis jantung dan pembuluh darah. Nah, mungkin tanpa berlama-lama lagi, saya coba invite beliau ya. Oke. Semoga teman-teman sahabat Siloam yang dari Sumatera bisa mengikuti juga di sini, karena lokasinya di Siloam Hospital Jambi nih. Sebentar ya, sambil kita tunggu dokter. Hai dok. Halo, Dokter Laura. Halo dokter, selamat sore. Sore, yuk. Sore dok, apa kabar dok? Sehat, Alhamdulillah sehat. Sehat terus ya dok ya. Wah pasti dokter lagi sibuk-sibuknya nih. Gimana keseharian dokter selama di masa COVID pandemi dok? Ya, tetaplah sehari-hari melayani pasien, tetap protokol kesehatan. Ini makanya saya tetap pakai masker ya, karena di sini ada lebih dari 2 orang. Jadi saya Oh, izin tetap pakai masker ya. oke. Jadi protokol kesehatan tetap dipatuhi ya dok ya di sana ya dok ya. Harus ya. Oke, jadi kalau saya boleh cerita sedikit kepada seluruh sahabat Siloam di sini mengenai Dokter Evi. Jadi Dokter Evi Supriyadi, spesialis jantung dan pembuluh darah, adalah dokter yang berpraktik di Siloam Hospital Jambi sejak 21 Oktober 2019. Beliau menamatkan pendidikan dokter di Universitas Padjadjaran Bandung pada tahun 2003 dan meraih gelar S2 spesialis jantung dan pembuluh darah di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara di Medan. Nah dok, hari ini kita akan berbincang-bincang nih dok mengenai topik yang sangat menarik dan mungkin orang-orang tidak banyak yang tahu ya dok mengenai gagal jantung kongestif. Mungkin selama ini kita selalu dengar sumbatan pembuluh darah jantung lah, penyakit jantung koroner, tapi gagal jantung kongestif ini agak jarang dibicarakan ya dok ya. Nah, Ya. jadi menurut dokter sendiri nih dok, pengertian gagal jantung kongestif sendiri itu apa sih dok? Oke, Dokter Laura, sebelum kita bahas tentang penyakit jantung kongestif, mungkin akan lebih baik kita eh, share dulu ke sahabat IG. Agak putus ya dok ya, sebentar ya. Nah, dokter, hai dok. Sepertinya koneksi Dokter Evi kurang bagus. Sebentar ya, kita tunggu dari tim untuk memperbaiki koneksi beliau. Jadi, Posisinya di sebelah dada sebelah kiri. Fungsi jantung merupakan suatu organ tubuh yang fungsinya menerima darah dari seluruh tubuh. Tentu saja ini darah yang kotor kalau istilah awamnya, mengandung CO2. Dia akan masuk ke jantung sebelah kanan, kemudian akan masuk ke paru-paru. Di paru-paru dia akan dibersihkan, kemudian masuk ke jantung sebelah kiri. Nah, ini adalah darah yang kaya akan oksigen. Nah, darah inilah yang kemudian akan dipompakan ke seluruh tubuh. Sehingga fungsi jantung itu memompa darah bersih ke seluruh tubuh untuk memenuhi kebutuhan metabolisme. Nah,
ketika jantung mengalami kegagalan atau kita kenal sebagai gagal jantung, maka dia tidak akan bisa memompa darah ke seluruh tubuh. Maka pasien akan mengalami keluhan. Paling sering itu mudah capek atau mudah lelah ya. Nah, kalau yang berat sehingga gagal jantungnya menjadi berbahaya, kalau darahnya ini balik ke paru-paru, sehingga cairan akan menumpuk di paru-paru, sehingga pasien akan sangat susah bernafas. Tandanya saturasi darahnya akan turun, SO2-nya akan turun. Ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena kalau seandainya ini tidak ditolong secepatnya, maka pasien bisa meninggal gitu ya. Jadi kenapa gagal jantung ini menjadi sesuatu yang penting? Karena kalau dia menjadi berkembang menjadi penyakit yang lebih berat, maka dia bisa membahayakan bagi pasien sendiri. Gitu, Dr. Laura. Oke. Mungkin sahabat Silom di sini yang mungkin hari ini mengikuti IG Live kita boleh menuliskan pertanyaan ya. Jadi nanti kita akan bahas di akhir mengenai pertanyaan-pertanyaan dari seluruh sahabat Siloam. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kayaknya punya pengalaman seperti ini, nah boleh nanti ditanyakan di komen ya di bawah, kita boleh ketik nanti kita bacakan. Nah dok, kira-kira sebenarnya kalau penyebab terjadinya gagal jantung kongestif sendiri ini apa sih dok? Ya, jadi sebenarnya gagal jantung ini adalah gejala ya. Dia sebenarnya pada tubuh atau jantung yang merubah struktur dan fungsi jantung, inilah kegagalan. Nah, dia menjadi sebuah kumpulan gejala. Apa aja gejalanya? Yang paling ringan, pasien akan mengeluhkan mudah lelah ya. Jadi biasanya kalau naik tangga nggak capek, sekarang capek gitu ya. Berikutnya tadi yang kita sebutkan, dia sesak ya. Ya biasanya mandi nggak sesak, sekarang sesak. Bahkan ada beberapa pasien kalau udah tahap akhir berbaring pun dia sudah sesak ya. Maka ini menyebabkan pasien akan mengeluhkan sesuatu yang lebih berat. Nah, dia merupakan akibat. Jadi penyebab paling sering pasien mengalami gagal jantung adalah penyakit jantung koroner. Nah, tadi yang disebutkan oleh Dr. Laura, selama ini kok orang nyebut-nyebut penyumbatan. Nah, jadi kalau orang kena serangan jantung, kalau tidak ditangani dengan benar, maka dia nanti akan menyebabkan gagal jantung. Jantungnya tidak akan bisa memompa dengan baik. Yang kedua, paling sering penyebabnya adalah hipertensi, darah tinggi. Jadi jantung ini unik ya. Dia adalah satu-satunya organ di tubuh yang berbentuk otot lurik. Maksud otot lurik itu bentuknya kayak otot rangka ya, kayak otot kita ini. Tapi kerjanya seperti otot usus, tidak dikendalikan oleh otak kita. Dia di bawah alam sadar. Nah, beban dia normal itu adalah 120 sampai per 80. Jadi, kalau beban yang diberikan pada jantung itu lebih tinggi daripada beban yang seharusnya dia dapat, artinya tekanan darahnya tinggi. Nah, itu yang kita sebut sebagai hipertensi. Nah, sama nih, kayak orang rajin olahraga. Maka, otot bisepsnya akan menebal kan, akan kekar lah ibarat katanya. Nah, kalau itu terjadi pada jantung, binaragawan, betul. Nah, kalau seandainya pada jantung, itu justru tidak bagus. Kalau tekanan darah tinggi, otot jantung akan menebal, maka jantung bisa mengalami kegagalan dalam memompa. Berikutnya ada yang kita sebut sebagai kelainan katup. Jadi jantung itu terdiri dari 4 ruang. Ada atrium, kiri dan kanan, ventricle, kiri dan kanan. Ada pintu jantungnya kalau bahasa awam, katup namanya. Kalau katupnya ini tidak bisa membuka atau menutup dengan baik, juga bisa menyebabkan jantung akan membesar, dia akan mengalami gagal jantung. Berikutnya ada kelainan yang ini yang sering, yang agak unik ya, makanya gagal jantung ini juga bisa diderita oleh orang usia muda. Penyakit jantung bawaan namanya. Jadi orang-orang dengan kelainan bawaan jantung tentunya, itu ada bocor di sela-sela jantungnya. Ini juga bisa menyebabkan jantung mengalami
pembesaran gitu. Makanya ini persis sama kayak orang infeksi, gejalanya demam gitu ya. Nah ini juga orang penyakit jantung koroner menyebabkan gagal jantung. Tapi gagal jantung ini sendiri keluhannya sangat-sangat banyak. Ini menyebabkan gagal jantung ini kemudian menjadi concern tersendiri. Dia menjadi diagnosa tersendiri di BPJS, di rumah sakit. Gagal jantung itu menjadi sebuah diagnosa gitu. Kalau demam enggak, kenapa? Dia dicari penyebab utamanya. Tapi kalau gagal jantung, karena keluhannya itu banyak sekali, makanya disebut sebagai sindroma klinis, maka dia menjadi sebuah diagnosa. Tapi selain kita atasi gagal jantungnya, kita juga harus terapi penyebabnya, begitu. Oke. Jadi mungkin kalau sahabat semua Siloam semua tahu ya bahwa mungkin sering dengar kalau jantung mah orang tua di atas 40 tahun gitu ya. Belum tentu bahwa ternyata usia-usia muda apalagi dengan orang-orang yang dulu mungkin riwayat penyakit jantung bawaan ya, anak-anak kecil itu juga mungkin bisa mengalami gagal jantung ini ya, Dok ya, berarti ya. Betul, betul dok. Dan sekarang trennya juga makin banyak ya. Mungkin karena ilmu kedokteran makin berkembang ya, Dokter Laura. Ya. Alat ekokardiografi sudah lebih mudah diakses sehingga ketahuan penyakitnya lebih dini jadinya. Oke. Nah, yang menarik beberapa kasus yang saya temukan penderita penyakit jantung koroner kalau dulu usia di atas 50 tahun, sekarang udah diderita juga oleh pasien-pasien yang usia middle age 30-an, 40 tahunan gitu ya. Ya mungkin nanti kita akan bahas lebih lanjut di pencegahan nanti Dr. Laura. Iya. Jadi mulai berkembang dan bergerak ke usia-usia muda nih berarti ya, Dok ya. Betul sekali. Iya. Nah, Dok, kira-kira nih, Dok, seperti yang tadi dokter sempat sampaikan bahwa ada penebalan dinding jantung sehingga pompa jantungnya juga tidak baik. Nah, kira-kira komplikasi ke depannya untuk penderita gagal jantung kongestif ini apa sih, Dok? Oke. Pasien yang mempunyai penyakit sesuatu, contohnya penyakit jantung koroner, hipertensi, kelainan katup, penyakit jantung bawaan akan menyebabkan jantungnya mengalami gagal jantung. Nah, kalau tidak ditangani dengan baik, maka ada banyak hal yang bisa muncul. Yang pertama, kelainan listrik jantung atau kita sebut sebagai aritmia ya. Ini akibatnya bisa fatal jika tidak ditangani dengan baik gitu. Pasien bisa meninggal akibatnya karena kalau listrik jantungnya tidak bagus maka jantung tidak bisa memompa. Nah itulah yang sering menyebabkan yang kita sebut sebagai sudden cardiac death. Jadi ada orang, aduh tadi malam masih ketemu saya kok tiba-tiba sekarang meninggal. Nah itu ya. Jadi memang satu-satunya penyakit yang bikin orang meninggal mendadak ya jantung karena memang jantung tuh sumber kehidupan ya. Jadi kalau dia berhenti berdetak ya orang tidak akan hidup. Berikutnya sesak ya. Sesak penyebabnya tadi seperti yang saya bilang bahwa jantung menerima darah dari seluruh tubuh ke jantung kanan, dari jantung kanan masuk ke paru-paru, dari paru-paru masuk ke jantung sebelah kiri. Nah, kalau jantung sebelah kirinya tidak bisa memompa dengan baik, ini darah bisa balik ke paru-paru. Nah, dia akan merembes. Itu yang sering orang bilang di paru-parunya banyak cairan katanya. Padahal bukan berarti pasiennya sakit paru, tapi cairannya itu akibat jantungnya tidak bisa memompa dengan baik. Pasien akan sangat sesak. Khas pada pasien seperti ini, dia akan minta duduk. Kenapa dia pengen duduk? Karena kalau dia duduk, cairan itu kan sifatnya bergerak ke bawah ya. Nah, kalau dia bergerak, dia akan ke bawah, maka paru-paru tidak terlalu tergencat oleh cairan tersebut. Jadi pasien seperti itu jangan disuruh tidur. Kalau disuruh tidur malah makin sesak dia. Dan bahayanya, kalau tidak ditangani dengan baik, cairan yang di paru itu tidak dikeluarkan, maka bisa menyebabkan meninggal ya. Terus satu lagi yang sering dilupakan bahwa penyakit ini berhubungan dengan pembuluh darah. Pembuluh darah ada di jantung, ada di otak. Nah, jantung fungsinya memompa darah. Nah, kalau seandainya pompa darahnya tidak bagus, terjadi pengentalan. Pengentalan ini lepas, kemudian singgah ke otak, pasien bisa mengalami stroke. Jadi pasien jantung itu agak sedikit bertetanggaan sama pasien saraf. Gitu. Jadi kalau seandainya tidak ditangani dengan baik, pasien bisa sesak hebat, pasien bisa stroke, bahkan pasien bisa meninggal mendadak. Itulah sebabnya penyakit ini menjadi sesuatu yang sangat penting untuk
ketahui oleh masyarakat awam sehingga pencegahan, pengobatan dan tata laksana dini bisa segera dilakukan sehingga banyak nyawa yang bisa diselamatkan. Iya, iya. Jadi mungkin kalau kita bilang, oh orangnya stroke nih, dicari tahu dulu penyebabnya karena apa gitu ya. Bisa Iya, juga memang betul betul. tekanan darah tinggi atau ternyata dari jantung masalahnya itu juga bisa Betul, betul. ya dok ya. Berarti ya. Iya, salah satu komplikasi yang berhubungan dengan stroke adalah kelainan di jantung. Oke, oke. Nah, Dok, mungkin tadi dokter udah cerita sedikit ya, gejalanya sesak lah, mungkin kalau jalan sedikit ya, baru jalan sedikit mandi gitu ya, kok udah ngerasa sesak, nggak enak. Nah, kita pertolongan pertamanya untuk orang-orang yang gagal jantung kongestif ini seperti apa sih, Dok? Ya, jadi yang paling utama, sahabat IG Siloam Hospital harus mengetahui apa gejala awal orang dengan kelainan jantung. Gejala paling awal pasien dengan kelainan jantung adalah yang kita sebut sebagai paroxysmal nocturnal dyspnea. Timbulnya sesak saat pasien sedang enak tidur, dia terbangun, napasnya pendek dan batuk, dan dia segera pengen ke kamar mandi. Jadi Dr. Lor tahu bahwa kalau kita capek, ya, maka kita akan tidur. Ya. Setelah bangun tidur, kita akan segar. Kenapa? Karena saat kita tidur, itu darah akan masuk lebih banyak ke jantung, kemudian dibersihkan di paru-paru, kemudian dipompakan ke seluruh tubuh, merupakan darah yang bersih. Itu pada orang yang sehat. Sedangkan pada orang yang sakit, waktu dia lagi enak tidur, darah masuk ke jantungnya meningkat, tidak ada persoalan ketika masuk ke jantung sebelah kanan, tidak ada persoalan ketika masuk di paru, dibersihkan di paru, tapi ketika masuk ke jantung kiri, begitu ada masalah di misalnya ada penyakit jantung koroner misalnya, pompa jantungnya sudah tidak bagus, ejection fraction-nya sudah tidak bagus, maka dia tidak bisa memompa dengan baik, maka darah akan balik ke paru-paru. Nah, saat darah balik ke paru-paru itulah dia akan terbangun, kemudian nafasnya agak tersengal, batuk dan pengen ke kamar mandi. Nah, itulah gejala awal pasien yang mengalami gagal jantung. Biasanya dengan keluhan seperti ini, kita orang Indonesia belum mau ke dokter. Ya, nggak apa-apa lah, biasalah itu. Iya, dianggap biasa gitu. Padahal itu terutama buat orang-orang yang sudah berusia di atas punya faktor risiko, itu sebaiknya melakukan pemeriksaan lebih lanjut gitu ya. Nah, bagaimana kalau keluhannya berlanjut, Dok? Nah, kalau keluhannya berlanjut, maka pasien akan mengalami sesak. Jadi mudah capek dulu. Jadi dia biasanya kalau di kantor naik tangga nafasnya nggak ada masalah. Sekarang sesak gitu. Nah, kemudian makin berat lagi di aktivitas sehari-hari. Kalau dulu buka baju buat mandi sanggup, mau mandi pakai timba bisa, sekarang udah nggak bisa. Nah, yang paling berat adalah pasien istirahat aja sudah sesak, kakinya biasanya sudah udem, udah bengkak, maka itu sudah lebih lanjut. Ya, jadi sebisa mungkin kenalilah gejala awal gagal jantung ini sehingga bisa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sehingga dapat dilakukan pertolongan sesegera. Iya, iya. Jadi berarti memang kita harus tahu gejala-gejala awalnya itu seperti apa, kita harus aware, dan mungkin tadi yang seperti dokter sampaikan juga, oh ternyata ini gejala awalnya, oh tiba-tiba bangun nih ketika tidur, sesak ketika aktivitas, maka itu gejala dari gagal jantung kongestif. Nah mungkin Dok, kira-kira kalau untuk tata laksananya sendiri nih Dok, kalau misalnya ada yang orang dengan gagal jantung kongestif, pasti harus cari tahu dulu nih penyebabnya dari mana. Nah, kira-kira tata laksana apabila pasien ini sudah di rumah sakit, kira-kira pilihan pengobatan apa saja, Dok, yang tersedia di rumah sakit untuk gagal jantung kongestif, Dok? Ya, jadi yang pertama, kalau memiliki keluarga yang sudah tahap sedang lah ya, misalnya dia sesak nafas, dia mudah capek naik tangga, nah, itu ada baiknya segera dibawa ke rumah sakit. Meskipun biasanya pasiennya males ya, karena memang biasanya masih belum terganggu aktivitasnya ya. Tapi sudah saatnya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, terutama kalau pasiennya usia di atas 45 tahun pada laki-laki, 50 tahun pada perempuan. Yang kedua punya darah tinggi,
yang ketiga punya diabetes, yang keempat punya dislipidemia atau kolesterol tinggi, yang kelima punya obesitas dan merokok ya. Kalau punya minimal dua, ada baiknya diperiksa lah ya, ada baiknya diperiksa karena mencegah lebih bagus dari mengobati. Karena memang begini, gagal jantung ini dia punya kelas. Ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Kita sebut sebagai functional class. New York Heart Association, NIHA functional class. Nah, kalau kelas 1 dia itu seperti kita bisa beraktivitas, tidak ada persoalan segala macamnya. Seperti orang normal. Mulai seperti orang normal gitu. Nah, kelas 2 dia mulai agak terganggu. Jadi kalau saya naik tangga biasanya nggak sesak, sekarang sesak. Tapi dia masih bisa bekerja gitu. Nah, kelas 3 aktivitas sehari-harinya sudah mulai terganggu tuh. Seperti yang saya bilang tadi, makan udah mulai sesak, mandi udah mulai sesak. Nah, kelas 4 maka dia benar-benar sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi ya, di tempat tidur aja. Nah, kita berharap pasien ini bertahan di kelas 1. Jangan sampai naik kelas 2, jangan naik kelas 3, jangan naik kelas 4 gitu. Kalau misalnya ternyata dia di kelas 4, ya mau nggak mau dibawa ke rumah sakit gitu. Nah, bawa ke rumah sakit, ya panjang lah ceritanya kan, pasang oksigen, nanti dipasang kateter kateter urin, masuk furosemid untuk ngeluarin cairan yang ada di paru-parunya itu. Bahkan kalau seandainya perlu pertolongan lebih lanjut, misalnya disebabkan oleh serangan jantung, ya terpaksa kita lakukan kateter jantung untuk pemasangan ring, atau orang bilang kalau penyebabnya adalah penyakit jantung koroner gitu loh. Jadi sebisa mungkin dicegah. Obat paling mujarab adalah mencegah ya. Karena kalau sudah kena itu cukup banyak pasien bertanya, "Dok, saya minum obat harus seumur hidup?" Iya, kalau pasien sudah mengalami gangguan gagal jantung dan yang lain-lainnya, itu terpaksa tekan kontrak dengan obat. Gitu. Tekan kontrak ya. Iya, jadi makanya kemudian ada lebih baik kalau dicegah gitu. Jangan sampai lagi kalau dia kelas 1 ya cukup di kelas 1 aja, kelas 2 di kelas 2, di kelas 3, apalagi kalau naik ke kelas 4 gitu. Itu perlu kita salah satu hal yang paling penting dari pasien dengan gagal jantung dan pasien jantung secara keseluruhan adalah bagaimana kita mengedukasi pasien merubah gaya hidupnya, pola hidupnya, dan itu lebih penting daripada mengobati. Ya begitu, Dokter. Oke, Dok, tadi kalau dokter bilang kan, iya kalau misalnya ternyata subatan, ya mau nggak mau harus dipasang ring gitu-gitu atau dibaloni gitu ya, Dok ya. Nah, kalau di Jambi sendiri ada ya di Siloam Jambi ya, Dok ya, untuk Alhamdulillah, Rumah Sakit Siloam Jambi menjadi rumah sakit kedua di Jambi yang punya alat kateterisasi jantung ya. Selain Rumah Sakit Raden Matahir tentunya. Jadi semoga alat ini bisa membantu mencegah jadi mencegah pasien yang mengalami serangan jantung berkembang menjadi gagal jantung dengan dilakukannya tindakan kateterisasi atau primary PCI secara lebih cepat gitu. Karena kita sudah menangani beberapa belas pasien yang alhamdulillah tidak jatuh pada kondisi gagal jantung. Ada pasien saya usia 58 tahun, setelah dipasang 2 ring, alhamdulillah sekarang aktivitasnya tidak terganggu dan sangat terbantu dengan adanya alat kateterisasi jantung ini. Karena memang alat ini bisa dipakai untuk mencegah pasien yang mengalami serangan jantung jatuh kepada gagal jantung, sehingga tidak menuruni produktivitas dan aktivitas pasien. Pasiennya alhamdulillah sekarang sudah bisa ke ladang lagi. Masih bisa aktivitas dengan kualitas hidup yang normal berarti ya, Dok ya, kembali lagi ya, Dok ya. Agak buffering. Gimana, Dok? Halo, ya, Dok. silakan, Dok. Ya, masih bisa aktivitas kembali lagi seperti normal berarti ya, Dok ya. Iya, betul. Jadi pasien tersebut datang dengan keluhan nyeri dada hebat dan sesak. Kemudian kita lakukan pemasangan ring waktu itu.
Cuma waktu itu saya tidak bisa melakukan sekaligus karena memang kondisi pasien cukup sesak. Oke. 2 bulan kemudian dilakukan lagi pemasangan ring. Alhamdulillah setelah dipasang ring berikutnya, pasien tertolong dengan baik. Dan terakhir kontrol sudah tidak pakai kursi roda. Menurut keluarga Wow. pasien sudah bisa menyetir sendiri, sudah bisa beraktivitas Wah, seperti biasa begitu. Ya, barangkali oke. kalau seandainya waktu itu tidak dilakukan pemasangan ring, mungkin sekarang pasiennya sudah jatuh ke gagal jantung gitu. Oke, oke. Nah, Dok, kira-kira ya, Dok, kalau dari sisi kita mungkin yang kayaknya belum ada gejala nih, kita belum ada keluhan-keluhan ke arah yang tadi sempat tersampaikan. Nah, kira-kira pencegahan apa yang kita bisa lakukan, Dok, agar kita tidak jatuh ke penyakit gagal jantung kongestif, Dok? Oke, Dokter Laura, jantung adalah organ yang paling vital di tubuh kita. Akan tetapi dari apa? Jadi jantung itu adalah pertahanan terakhir lah ibarat katanya. Nah, karena dia sebuah pertahanan, maka kita harus membuat dia kuat. Bagaimana caranya? Hmm, Seperti pada kelainan-kelainan cardiovascular disease, maka ada kan. Saya sering menyebutnya sebagai faktor risiko ya. Jadi setiap orang oke. itu punya kemungkinan untuk kena serangan jantung, kena stroke dan Mhm. kelainan kardiovaskular lain. Dan faktor Ya, penyakit kardiovaskular ini, maka kejadiannya pun akan bisa ditekan. Apa saja itu? Saya menyebutnya ada mhm. dua. Satu, faktor risiko yang bisa dimodifikasi. Dua, faktor risiko yang tidak bisa Oke, dimodifikasi. Yang tidak bisa dimodifikasi ini memang oke. sudah dikasih Tuhan ya. Yang pertama usia, Mhm, yang pertama faktor keturunan. Jadi memang ini penyakit ada garis keturunannya. Yang kedua mhm. usia dan jenis kelamin. Jadi Ya. biasanya ini satu paket nih, laki-laki di atas 45 tahun, perempuan di atas 55 tahun. Berikutnya ada hipertensi, Ah, kemudian diabetes mellitus, oke. kemudian ada merokok, Mhm. dislipidemia, dan jarang berolahraga. Nah, usahakan setiap faktor risiko yang kita punya itu terkendali. Kalau punya diabetes, usahakan HbA1c di bawah 7, gula darah puasa di bawah 126, di bawah Ya, 110, gula darah 2 jam PP di bawah 126. Kalau punya darah oke. tinggi, usahakan tekanan darah sistol di bawah 140, diastol di bawah 90. Sentral, maka Oke. kendalikanlah apa namanya? Berat badannya. Kalau kolesterolnya Hmm. tinggi, jaga makanannya. Kalau jarang olahraga, berolahragalah. Kalau merokok, berhenti merokok gitu. Saya sering Nah, bilang itu yang paling penting ya, Dok sehat. ya. Iya, saya sering bilang sehat. Jadi untuk mengendalikan 9 faktor risiko tadi, saya bilang sehat. S, seimbangkan gizi. E, enyahkan rokok. H, hindari stres. A, atasi tekanan darah dan gula darah. Dan yang Hmm. terakhir, ini yang susah nih, Dr. Laura juga harus rajin nih. Teratur dan terukur berolahraga. Nah, benar Gitu ya. yang apa ya, Dok Jadi ya? dengan kombinasi gizi seimbang, tidak merokok, tidak stres, gula darah dan tekanan darah terkontrol, olahraga teratur, insya Allah penyakit-penyakit kardiovaskular ini bisa kita tekan sehingga tidak mengganggu dan dialami oleh sahabat IG Siloam Hospital sekalian. Gitu, Dr. Laura. Oke. Oke, Dok. Ternyata nih, Dok, yang tanya banyak sekali. Jadi benar-benar kalau saya lihat Iya, antusiasme iya. lihat di sini yang nonton ternyata banyak sekali yang tanya nih, Dok. Nah, mungkin pertanyaan Mm-mm. dari F. Pun Kandri nih, Dok. Apakah benar Ya, orang obesitas lebih beresiko kena gagal jantung kongestif? Dan kalau sudah kena, apakah bisa kena lagi nih, Dok? oke. Ya, seperti yang saya bilang tadi, obesitas merupakan salah satu faktor resiko
seseorang bisa terkena penyakit jantung koroner, hipertensi, diabetes, serta dislipidemia. Jadi dia menjadi sebuah lingkaran setan gitu loh. Orang kalau obesitas pasti makannya tak terkontrol, sehingga gula darahnya bisa naik, kolesterolnya bisa tinggi, tekanan darahnya pun bisa tinggi. Jadi dengan satu faktor risiko akan mengajak faktor risiko lain. Memang di agama kita juga diajar begitu ya. Berbuat baiklah, maka kebaikan lain akan nurut ya. Sama kalau berbuat jelek, keburukan yang lain juga ikut, kan juga begitu ya, sama ya di agama manapun ya. Ya itu begitu gitu. Jadi kalau seandainya obesitas, pasti malas olahraga, ya kan? Pasti makanannya tidak terkontrol, sehingga gula darah bisa naik, kolesterol bisa naik, tekanan darah bisa naik. Maka teman-teman, kalau obesitas, satu, usahakan olahraga, dua, pola makan yang sehat, tiga, usahakan untuk melakukan pemeriksaan rutin. Apa itu yang rutin? Satu, tekanan darah, dua, BMI, Body Mass Index. Jadi kita tahu nih, kita ini masuk obesitas, atau overweight, atau normal. Kalau sudah ada gejala, barulah nanti datang ke dokter untuk dilakukan rekam jantung dan minimal toraks foto. Gitu dokter. Baik, baik. Ini ada lagi nih dok yang tanya dok. Kebanyakan nanya berhubungan sama vaksinasi COVID dok. Jadi apakah orang-orang dengan gagal jantung kongestif atau penyakit jantung itu boleh nggak dok terima vaksinasi COVID dok? Oke, rekomendasi Verki terakhir menyebutkan adalah orang dengan kelainan jantung apapun boleh melakukan vaksinasi sepanjang tidak ada keluhan selama 3 bulan. Keluhannya apa aja dok? 1, sesak, 2, nyeri dada, 3, di kaki, 4, jantung berdebar-debar, 5, tidak ada pingsan. Jadi kalau tidak ada keluhan yang berhubungan dengan jantung selama 3 bulan, maka tidak ada alasan untuk tidak divaksin. Gitu dok Laura. Jadi masih bisa asalkan terkontrol, tidak ada keluhan dalam 3 bulan terakhir, tetap bisa kita lakukan untuk vaksinasi COVID ya dok ya, berarti ya. Betul sekali Dr. Laura. Oke. Nah ini ada yang nanya lagi nih dok, dari @miki457. Jadi dok, SLE atau mungkin kalau sahabat silam kurang mengerti, SLE itu adalah penyakit lupus autoimun ya. Jadi sering ngilu dan nyeri di dada sebelah kiri. Apakah itu ada gangguan di jantungnya dok? Atau ternyata itu hanya otot atau bagaimana dok? Ya, pada pasien dengan lupus ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, setiap ada kelainan di tempat lain, maka jantung akan memberikan reaksi. Kalau kemudian pada pasien lupus, pasiennya ini misalnya kesakitan, atau menyebabkan infeksi, atau sesuatu yang menyebabkan jantung mengalami takikardi, itu maka jantung bisa mengalami nyeri dada. Tapi ini akibat. Gitu. Jadi atasi SLE-nya, maka jantungnya akan tenang. Seperti yang saya bilang tadi, jantung ini sebenarnya pertahanan ya. Sepanjang jantungnya aman, semua akan aman gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, pada kondisi-kondisi tertentu kita tahu bahwa SLE ini adalah penyakit autoimun. Nah, kalau autoimunnya ini juga menyerang sel-sel di otot jantung, nah inilah yang biasanya kita sebut sebagai kardiomiopati. Kardiomiopati ini suatu kondisi di mana jantung membesar jantung atau kondisi dari luar jantung. Bisa karena misalnya karena anemia, bisa juga SLE, bisa juga diabetes. Akan tetapi tentu proses ini panjang ya. Nah, saran saya ada baiknya kalau memang sudah ada keluhan ke arah jantung, tidak ada salahnya dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan sederhana yang bisa dilakukan adalah 1, rekam jantung. Yang kedua, toraks foto. Kalau kemudian semuanya aman, ya insya Allah nggak ada masalah dengan jantungnya. Gitu.
Oke. Jadi rekam jantung dan foto ronsen paru-paru berarti ya dok ya yang kita perlu lakukan pertama. Jantung dan paru, Oke, toraks foto aja. Ya, oke. Ini ada pertanyaan lagi nih dok dari Ibu Lilik Mujiati. Apakah seseorang yang mempunyai aritmia akan berefek lebih buruk setelah post-COVID? Apakah termasuk gagal jantung juga? Karena beliau adalah penyintas COVID dok. Jadi kadang-kadang lebih berasa berdebar, lebih cepat capek dibandingkan dengan sebelum pasien ini suaranya ngadet. keputus-putus ya dok. Iya, boleh diulang lagi dok? Oke, boleh dok. Jadi gini dok, ini Ada penyintas atas COVID. ya, jadi atas nama Ibu Lilik Mujiati bertanya, jadi seseorang yang mempunyai aritmia akan berefek lebih buruk tidak setelah pasien tersebut post COVID atau Terkena pernah COVID, iya. ya, dan Iya. kadang rasa cepat capek, lalu berdebar-debar. Apakah itu gejala awal gagal jantung, dok? Oke. Yang pertama harus diidentifikasi dulu kelainan aritmia yang diderita oleh ibu ini apa, ya. Saya tentu tidak bisa memvonis apakah dia sudah jatuh ke gagal jantung. Yang pasti COVID itu lebih ke kelainan di paru ya. Belum ada penelitian yang memastikan apakah keluhannya bisa langsung ke jantung, itu belum ada. Akan tetapi kalau memang ibu punya kelainan aritmia, saran saya bagusnya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut karena sudah ada keluhan mudah lelah tadi ya, mudah lelah, mudah capek, sehingga kita bisa divide apakah ini murni karena bekas COVID-nya atau sudah ada kelainan di jantung gitu. Tapi nggak usah khawatir, nggak usah takut dulu. Kalau saran saya bagusnya diperiksa supaya apa? Supaya tahu gitu loh. Kalau nanti ternyata ini sisa COVID-nya, ya sudah tinggal berobat ke dokter paru-paru. Tapi kalau ternyata memang berefek ke jantungnya, maka ditangani oleh dua dokter, dokter paru dan dokter jantung begitu. Oke. Jadi memang kita jangan takut dulu untuk ke dokter ya. Jangan aduh ini harus ngapain nih? Jangan bingung dulu. Tapi memang kita harus kasihkan kira-kira apa sih yang kita rasakan, kita informasikan. Mungkin perlu evaluasi lebih lanjut ya dok ya, pemeriksaan penunjang yang lebih lanjut dok ya. Ya. Oke. Nah dok, ini sebenarnya ada yang nanya lagi nih dok mengenai check up ya. Jadi untuk check up sendiri, mungkin kira-kira laboratorium pemeriksaan darah apa dok yang kira-kira kita bisa lakukan gitu. Jadi mungkin kita mau periksa kolesterol atau gula darah atau apa dok baiknya untuk kita tahu kira-kira kita resiko nggak sih ke arah penyakit kongestif ini? Halo dok. Ya dok, jadi kita biasanya bagi dua ya, medikasi pasien sehat atau pasien yang pernah sakit jantung sebelumnya. Kalau dia pasien sehat, biasanya kita menganjurkan pemeriksaan yang sifatnya standar ya. Pasien sehat pun kita bagi dua. Apakah dia masuk ke kategori low risk atau high risk? Ya. Nah, kalau low risk biasanya kita lakukan pemeriksaan yang standar saja. EKG, kemudian cek laboratorium darah rutin, fungsi ginjal dan lipid profile serta gula darah puasa dan 2 jam PP. Itu hanya untuk kita cari tahu faktor risikonya. Kalau dia high risk atau very high risk, itu mungkin kita sedikit lebih agresif dok. Kenapa? Kita mau cari tahu nih supaya dia nggak kena serangan jantung gitu loh. Apa itu dok? High risk, very high risk itu yang mana ya? Satu, punya faktor keturunan. Dua, punya darah tinggi, punya diabetes, merokok. Nah itu high risk berarti ya. Maka pemeriksaan yang kita lakukan harus lebih lengkap. Yang pertama anamnesa dengan dokternya, pemeriksaan fisik dengan dokternya, berikutnya EKG, toraks foto, treadmill, ekokardiografi. Cukup banyak jadinya dok. Dari pemeriksaan tersebut barulah kita putuskan, oh ini cukup perbaiki gaya hidup. Oh ini harus dilanjutkan dengan CT scan koroner. Oh ini dilanjutkan dengan angiografi koroner gitu. Jadi untuk orang sehat biasanya kita divide low risk atau high risk gitu.
Nah, kalau untuk orang yang sudah sakit, dia udah pernah kena serangan jantung nih, dia udah pernah stroke nih sebelumnya, maka kita harus melakukan yang namanya secondary prevention. Jadi memang kita cegah lagi nih, dia kena Ya, serangan jantung lagi, kita cegah dia mengalami gagal jantung lagi, kita cegah dia kena stroke lagi. Nah, ini memang harus diedukasi lebih detail. Yang pemeriksaan yang kita lakukan sama dengan yang high risk, EKG, thorax foto, echo, kemudian treadmill kalau perlu, plus kita edukasi supaya obat-obatan tetap diminum gitu. oke. Gitu, Dok. Ini memang pemeriksaannya akan berbeda-beda tergantung dari kondisi pasien tersebut. Jadi tidak one size fits Betul. all ya, tergantung dari riwayat Enggak. apa, kemudian minum obat rutin apa, kecenderungan potensinya ke arah mana. Jadi kita lihat dari situ ya, dokter ya. Berarti Betul, ya. betul, ya. Oke. Dan sebenarnya setiap pasien bisa menilai dirinya sendiri sih. Gampang sebenarnya. Apakah dia masuk low risk, moderate risk, atau high risk? Tinggal lihat aja. Kalau punya faktor risiko lebih atau sama dengan 3, nah itu berarti high risk. Ya. Apa tuh, Dok? Yang tadi 9 yang saya bilang tadi. Punya faktor keturunan, laki-laki usia di atas 45 tahun, perempuan di atas 55 tahun, merokok, hipertensi, gula darah tinggi, kolesterol, obesitas, dan tidak pernah olahraga. Kalau punya 3 atau lebih atau sama dengan 3, maka Anda itu high risk, maka sebaiknya setiap 6 bulan medical check up. Oke. Setiap 6 bulan harus lakukan medical check up rutin ya, Dok ya. Iya, betul. Oke. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir nih ya, Dok. Buffering lagi. Jadi, nah ini ada atas nama Bapak Derajat. Dok, kalau dari duduk atau tiduran, tiba-tiba buyer. Buyer itu apa ya? Itu gejala apa ya, Dok? Apakah ada kaitan dengan jantung? Boleh diulang lagi, Dok? Pusing mungkin ya, Dok ya? Ya, Gimana? Dok, kalau dari duduk Ya. atau tiduran, tiba-tiba buyer itu gejala apa ya, Dok? Apakah ada kaitan dengan jantung? Oh, jadi dari duduk ke berdiri tiba-tiba pusing ya? Iya. Oke, itu namanya hipotensi postural ya. Jadi terjadinya penurunan tekanan darah akibat perubahan posisi. Nah, orang seperti ini biasanya jarang olahraga. Jadi karena aliran darahnya tidak lancar. Maka pertolongan pertama adalah exercise ya. Tapi exercise-nya di masyarakat kita ini agak sedikit unik ya. Olahraga itu kita mau cari kesehatan, bukan mau cari penampilan. Maksudnya gini, beberapa pasien saya datang dengan keluhan jantung berdebar-debar. Kenapa, Pak? Habis kalau di Jambi itu dari kota Jambi ke Candi Muara Takus, Masya Allah itu 42 kilo ya. Itu naik sepeda sekitar 2 jam. Saya tanya, pernah naik sepeda? Dan teratur dan terukur. Apa definisi terukur? Terukur itu definisinya adalah frekuensi harus jadi olahraga itu betul-betul untuk menyehatkan badan. Kecuali kalau Anda atlet ya, itu sih oke lah ya. Gitu. Jadi sering kali ada pasien misalnya datang pegal-pegal. Kenapa, Pak? Habis main bulu tangkis. Oh iya. Kapan? Hari Minggu kemarin, Dok. Dari jam berapa? Jam 8 sampai jam 12 siang. Nah, itu bukan olahraga ya. Gitu. Itu menyiksa badan namanya. Jadi kalau olahraga itu kurang lebih 150 menit sampai 300 menit per minggu. Tapi dibagi menjadi 3 kali minimal, 5 kali optimalnya. Jadi bukan dikumpul di satu hari gitu. Ya, jadi kalau 150 menit 5 kali seminggu berarti setiap olahraga sekitar 30 menit gitu. Kalau 300 menit dalam seminggu berarti olahraga minimal 1 jam 60 menit satu kali olahraga. Saran saya kalau sahabat IG Siloam Hospital jarang berolahraga, maka mulailah olahraga 30 menit selama 3 sampai 5 kali seminggu.
Ya, nanti kalau sudah terbiasa 1 bulan, 2 bulan, mau dinaikkan intensitasnya boleh, gitu ya. Oke. Wah, seru sekali nih dok diskusi kita sore hari Mm-mm. ini. Sayang sekali waktu kita sudah habis. Oh, Mungkin udah kalau selesai. saya boleh tarik sedikit kesimpulan, dok. Iya dok, nggak berasa ya dok ya. Iya, iya. Kalau saya boleh tarik sedikit kesimpulan nih dok mengenai diskusi kita hari ini, ya jadi untuk penyakit gagal jantung kongestif ini merupakan suatu penyakit gangguan fungsi pompa jantung yang sebenarnya apabila dapat kita deteksi dan kita cegah semenjak dini, maka angka kesembuhannya cukup tinggi dan mencegah perburukan lebih lanjut. Jadi pesan-pesan dari kita mungkin jadi tetap jaga pola hidup sehat dan jangan remehkan pemeriksaan jantung Anda semenjak dini. Mungkin dari dokter kira-kira ada pesan untuk sahabat Silom nggak dok yang sedang menonton IG Live ini dok? Ya, kalau pesan saya satu, mencegah lebih baik daripada mengobati ya. Sehat, seimbangkan gizi, menyahkan rokok, hindari stres, atasi tekanan darah dan gula darah, teratur, terukur, berolahraga. Kalau sudah sakit, ya sudah, ke Siloam, kita punya semua fasilitas untuk jantung, mulai dari EKG, toraks foto, ekokardiografi, treadmill, CT scan koroner, dan sekarang kita juga punya alat kateterisasi jantung. Kalau Anda kena serangan jantung, kita bisa menolong Anda secepat mungkin. Mungkin itu aja, Dokter Laura. Oke, baik. Terima kasih sekali Dokter Evi untuk Sama-sama, waktu dan Dok. kesempatan untuk sharing juga nih dengan kita mengenai gagal jantung kongestif. Dan juga kita mengucapkan terima kasih untuk seluruh sahabat Silom yang sudah stay tune dengan kita sampai sekarang ini. Sampai jumpa lagi di IG Live berikutnya. Tetap semangat dan stay safe untuk semua. Selamat sore. Siap. Makasih, Dok Laura. Terima kasih.